Shalom penonton YouTube channel GKIM Hosana, jumpa lagi tentunya dalam program Kompas Iman, konten pembinaan Hosana bersama saya Ezer dan saya ditemani dengan rekan saya. Halo, saya Christine. Dan tentunya ada narasumber kita yang sudah hadir juga. Saya Kesya. Iya. Baik, tentunya Kompas Iman seperti biasa kita akan membahas topik-topik atau isu-isu kekristenan yang harus kita diskusikan pada kesempatan hari ini, dan topik yang akan kita bahas ya untuk Kompas Iman edisi kali ini adalah to keep close to God. Wah, harus dekat dengan Tuhan Ibu Kesya ya. Nah, kalau kita bicara tentang to keep close to God, sebenarnya apa sih artinya kedekatan dengan Tuhan? Apakah kita rajin ibadah setiap minggu, ikut kelompok kecil, atau salah satunya saat teduh, rajin pelayanan? Bagaimana Bu Kesya? Ya, kedekatan dengan Tuhan tentunya bukan hanya sekedar yang kelihatan kegiatan-kegiatan itu ya. Pergi ke gereja setiap minggu atau rajin saat teduh setiap hari atau pelayanan. Saya pikir bukan seperti itu kedekatan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Tapi memang kegiatan itu penting juga, maksudnya itu salah satu tanda bahwa memang kita dekat dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya kedekatan dengan Tuhan itu bukan hanya ditunjukkan dengan kegiatan, tetapi betul-betul lebih intim, lebih mempunyai relasi yang sangat intim, sangat dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingat di Hosea pasal 6 yang ke-6, dikatakan di situ bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi pengenalan akan Allah, lebih mengenal kepada Tuhan, itulah yang semakin hari yang seharusnya itu dikejar oleh kita. Sehingga kita boleh bisa dekat dengan Tuhan. Jadi relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kegiatan aja. Ke relasi begitu. Jadi penting relasi dibanding kegiatan rohani gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Bu, ini itu kan sekarang mahasiswa banyak rutinitas gitu, tugas-tugas gitu ya Bu ya. Papa mama orang tua juga mungkin ya banyak kegiatan, pekerjaan. Itu bagaimana ya Bu ya untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan di tengah kesibukan rutinitas sehari-hari Bu? Iya, saya rasa semua alasan ya setiap kita ya pasti bilangnya saya sibuk, saya tidak sempat. Bahkan kadang-kadang mahasiswa yang mahasiswa teologi misalnya, karena saya pelayanan di situ, untuk mengkhususkan waktu bersama dengan Tuhan itu begitu sulit. Padahal kita sudah atur waktunya, misalnya jam 5 pagi sampai setengah 6 pagi itu waktu khusus kita berelasi dengan Tuhan. Tapi ada banyak sekali alasan bilang sibuklah nanti itu tugas, deadline, apalagi ya deadline. Nah itu akan banyak sekali. Nah bagaimana cara mengaturnya? Saya rasa kedekatan dengan seseorang itu memang bisa terjadi begitu saja ya. Kadang-kadang kita dengan teman kalau chemistry-nya pas gitu, kan langsung aja dekat gitu ya. Nggak usah diusahakan, nggak usah harus spend time bersama-sama gitu, nggak. Tapi kalau dengan Tuhan itu menurut saya agak beda ya relasi kita dengan Tuhan. Agak sulit kalau kita tidak mengupayakannya dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang betul-betul, niat yang sungguh-sungguh. Kita ingin mengenal Tuhan misalnya, itu tidak akan terjadi begitu aja. Jadi perlu usaha yang sungguh-sungguh. Nah usaha ini menurut saya kalau tidak ada niat, tidak ada kerinduan yang sungguh dalam dari kita, itu tidak akan dapat terjadi. Ya udah pokoknya gitu, begitu kita rajin ibadah, rajin saat teduh akan terjadi. Menurut saya sih tidak. Relasi yang intim dengan Tuhan, untuk mengenal dengan Tuhan itu perlu usaha, dan kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh, tugas, deadline, itu akan kalah dibanding dengan kerinduan kita akan Tuhan. Nah, memiliki kerinduan akan Tuhan menurut saya itu tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa, gimana sih ini caranya supaya kita rindu dengan Tuhan?
itu betul-betul adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang menaruh itu di dalam hati kita sehingga kita punya kerinduan akan Tuhan, sehingga kerinduan itu mengalahkan segala kesibukan kita, ketakutan kita akan deadline dan segala macam. Ya, ini bicara kerinduan ya, kalau kita mau menjalin relasi dengan Tuhan begitu. Apakah waktu tertentu begitu, misalnya biasanya nggak tahu kalau Bu Christine bagaimana, kalau saya biasanya misalnya pagi begitu ya, Tuhan Yesus pagi-pagi betul begitu, apakah memang harus gitu ya, harus di pagi hari, dan bagaimana dengan durasi, ada yang 1 jam, ada yang 5 menit, relasi dengan Tuhan cukup begitu Bu Kezia, bagaimana Bu Kezia, apakah itu menentukan begitu tingkat kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan? Ya, kalau tadi dikatakan Tuhan Yesus pagi-pagi ya, Markus 1 ayat 35 Pagi-pagi itu berdoa. ya, sengaja pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi cari tempat yang sunyi lalu berdoa. Dia adalah Tuhan ya, masih pagi-pagi doa Bu udah ya. doa, iya. Nah, makanya kita mencoba di sekolah-sekolah teologi, biasanya saat teduh itu ditentukan pagi hari. Sebab memang biasanya di pagi hari orang-orang dipikirnya lebih fresh. Tapi kita tidak bisa memaksakan ya. Ini waktu yang lebih baik untuk Tuhan gitu. Menurut saya sih tidak. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Apalagi kalau ibu rumah tangga. Betul. Oh, pagi-pagi itu waktu sibuk siapin anak sekolah, paling pikirannya hektik. kemana-mana gitu Bu ya. Begitu duduk, ini anak nanti sarapannya apa? Betul, bekalnya apa tuh Bu? Iya, itu akan sulit. Bagi sebagian orang mungkin sulit pagi. Mungkin buat ibu rumah tangga seperti itu waktu malam, mungkin ketika anak sudah tidur, sudah ini bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tergantung tiap orang menurut saya. Saya sendiri pun, saya memang lebih memilih pagi karena saya memang orang pagi. Saya jam 9 itu sudah hilang konsentrasi, sudah nggak bisa konsentrasi, membaca sungguh-sungguh itu sulit. Jadi bagi saya ya lebih baik pagi, menyediakan waktu khusus bersama dengan Tuhan. Ya. Oke. Bu Kezia, ini untuk berelasi dengan Tuhan lebih dekat itu ada hubungannya Bu dengan doa begitu? Apakah kalau semakin banyak doa, apalagi doanya 1 jam tuh, Berarti semuanya berkeluh kesah gitu mungkin ya isinya, atau apa gitu Bu? Memang doa itu bisa meningkatkan relasi kita dengan Tuhan ya Bu ya? Ya, kalau dalam pandangan saya ya, relasi itu artinya tidak terlepas dengan komunikasi. Kita tidak bisa mengatakan saya berelasi dengan dekat dengan seseorang, mengenal seseorang dengan dekat, tapi saya tidak berkomunikasi sama sekali. Mungkin itu agak sulit. Apalagi di awal-awal ya, di awal-awal kita mengenal seseorang, pasti cara mengenalnya ya melalui komunikasi. Dan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan adalah berdoa. Tetapi bukan hanya berdoa, juga membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan waktu kita saat teduh atau punya waktu khusus untuk membaca firman Tuhan, artinya kita mendengar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sukai. Tapi ketika berdoa, kita menyatakan segala pemikiran kita, keluh kesah kita, keinginan kita itu kepada Tuhan. Jadi itu memang hubungan yang intim dengan Tuhan tidak terlepas dengan doa. Tetapi sekali lagi tidak berarti kalau doanya panjang, doanya lama, lebih dekat. Iya, menurut saya sih tidak ya. Iya. Oke. Iya, Bu Christine, menarik ya Bu ya. Betul sekali. Kelihatannya demikian ya, Esther ya, untuk perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode Kompas Iman berikutnya. Oke, Tuhan memberkati.